Halo Pak, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Bapak berada. Kami satu ingin membahas tentang materi yang ada di sesi 3 dalam mata kuliah Bapak, yaitu statistik. Jadi di kelompok saya itu ada Angelina Valencia, Angelina Natalia, Annabella, Catherine, Justin, dan saya sendiri yaitu Son. Soal pertama itu kita diminta untuk mencari mean, median, dan modus. Mean ini sendiri apa sih? Mean ini adalah nilai rata-rata dari angka yang diberikan ini. Jadi dari mana saya bisa mendapatkan angka ini? Yakni saya mendapatkannya dari angka ini. Jadi total angka ini itu ada 11 angka. Lalu semua angka ini saya jumlahkan dari total dari jumlah angka yang saya jumlahkan ini dibagi dengan berapa angka yang ada dalam angka-angka tersebut. Ini setelah dibagi, saya mendapatkan hasil 58,81. Lalu kita lanjut ke median. Median itu apa? Median itu nilai tengah, yaitu nilai tengah. Jadi kalau nilai tengahnya ganjil, kita lebih mudah dalam menentukannya. Nah, kalau genap, kita harus menghitungnya lagi, namun tidak terlalu rumit. Nah, karena ini ada 11 angka, jadi kita bagi 5 kiri, 5 kanan, jadi dapatlah nilai di tengah-tengahnya ini, ya ini 58. Lalu modus. Modus ini bagi saya yang paling mudah karena kita hanya mencari angka yang paling banyak. Nah, terlihat angka yang paling banyak muncul di sini ya ini 58. Jadi yaitulah modusnya 58. Jadi untuk soal nomor 2 kita cari tahu dulu di nurse aid-nya itu ada 50 orang, terus per jamnya $12. Terus di practical nurse-nya itu ada 50 orang, terus dia $20 per jam. Terus dari registered nurse-nya ada 100 orang, terus $29 per jam. Terus itu jadi dikali 50 kali 12 sama dengan 600, 50 kali 20 sama dengan 1000, 100 kali 29 sama dengan 2900. Terus karena min itu adalah jumlah nilai data dibagi banyak data, jadi jumlah nilai datanya kan ditambahin 600 tambah 1000 tambah 2900 jadinya 4500, habis itu dibagi sama banyak data. Banyak datanya itu ada 200, itu orangnya. Jadi the waitman hourly wage for the nursing starts at Loris Healthcare System itu sebesar $22,50. Kita lanjut soal ketiga. Soal ketiga itu kita dimintakan mencari geometric mean dari angka-angka ini. Nah, dari yang saya baca, dari Google, dan dari penjelasan Bapak tadi, ini yang saya dapat ya. Dari angka ini ada 5. Kita masukkan N sama 5, geometric mean berapa, kita akarkan, lalu X1 kali X2 dan seterusnya. Lalu setelah kita kali semuanya, lalu kita akarkan dengan 5, lalu dapatlah hasilnya 14. Baiknya yang bisa kita lihat. Jadi nomor 4 2011 itu 232,2, 2017 itu 265,9 di dalam 6 tahun. Yang A, geometric mean annual growth rate-nya, masukkan sesuai rumus, terus substitusikan nilai dari 2011 sampai 17, hitung, dan hasilnya itu 0,0226 atau 2,26%. Yang B, jumlah pelanggan di 2020 naik jadi 276,7 ribu. Yang C, annual growth rate-nya masukkan sesuai rumus saja. Terus substitusikan nilai dari 2017 sampai 2020. Hitung terus jadi hasilnya itu 0,0133 atau 1,33%. Jadi hasilnya itu lebih rendah. Nah, yang D yang terakhir, laju pertumbuhan melambat 2011 sampai 2017 itu 2,26%, 2017 sampai 2020 itu 1,33%. Oke, lanjut ke soal nomor 5.
pertama kita harus cari range-nya dulu. Untuk mencari range-nya, nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Jadi 54 menit dikurangi 24 menit sama dengan 30 menit. Lalu selanjutnya kita cari min-nya. Semuanya dijumlahin, 24 tambah 32 tambah 24 tambah 46 tambah 44 tambah 40 tambah 54 tambah 38 tambah 32 tambah 42 dibagi 10. Jumlah yang tadi itu semuanya 380 dibagi 10, jadi sama dengan 38,0. Lalu lanjut kita cari variasinya. Jadi pertama tuh kita hitung selisih setiap data dengan min. Caranya itu 28 dikurang 38 sama dengan min 10. 32 kurang 38 sama dengan min 6. 24 kurang 38 sama dengan min 14. 48 kurang 38 sama dengan 8. 44 kurang 38 sama dengan 6. 40 kurang 38 sama dengan 2. 54 kurang 38 sama dengan 16. 38 kurang 38 sama dengan 0. 32 kurang 38 sama dengan min 6. 42 kurang 38 sama dengan 4. Lalu hasil yang tadi kita kuadratkan 2, jadi min 10 kuadrat sama dengan 100, min 6 kuadrat sama dengan 36, min 14 kuadrat sama dengan 196, 8 kuadrat sama dengan 64, 6 kuadrat sama dengan 36, dan selanjutnya. Dan terakhirnya tuh jumlahkan hasil kuadratnya. Jadi semuanya ditambahin, 100 ditambah 36 tambah 196 tambah 64 tambah 36 tambah 4 tambah 256 tambah 0 tambah 36 tambah 16 sama dengan 744. Lalu yang keempat bagi dengan n kurang 1 sama dengan 10 kurang 1 sama dengan 9. Lalu kita bagi 744 itu dibagi 9 sama dengan 82,67. Jadi variasinya 82,67 menit kuadrat. Jadi untuk soal ke-6 yaitu menghitung bagian A, menghitung range-nya itu dengan rumus maximum value dikurang minimum value. Maximum value-nya itu 11,6 dan minimum value-nya itu 4,3, dikurang itu mendapatkan hasil 7,3. Untuk bagian B, arithmetic mean itu 4,3 ditambah 4,9 ditambah 7,2 ditambah 6,7 ditambah 11,6 itu dibagi dengan 5, yaitu 4,94. Dan untuk bagian C, variansnya itu cari dulu masing-masing dikurang dengan arithmetic mean-nya, seperti 4,3 dikurang 4,94 pangkat 2 itu hasilnya 0,4096, sama juga 4,9 dikurang 4,94 pangkat 2 itu 0,0016. 7,2 dikurang 4,94 pangkat 2 yaitu 5,1844. 6,7 dikurang 4,94 dipangkatkan 2 itu 3,1684, dan 11,6 dikurang 4,94 pangkat 2 yaitu 44,1884. Setelah hasilnya semua ditambah yaitu dapat 52,9524, lalu dibagi dengan 5 sebagai n, jawabannya itu 10,59. Dan bagian terakhir yang D, standard deviation-nya itu dari 10,59 tadi itu diakarin menjadi 3,25 jawabannya. Jadi kesimpulannya range-nya itu 7,3, arithmetic mean-nya itu 4,94, variansnya itu sebesar 10,59 dan standard deviation-nya itu 3,25. Kemudian di soal nomor 7 itu ada pernyataan bahwa 10 door openers-nya itu ada 28, 32, 24, 46, 44, 40, 54, 38, 32, dan 42. Jadi untuk mencari sampel variansnya itu
Kita cari dulu minnya itu 380, dapat dari 10 door openers tadi dijumlahin dan dibagi sama 10 sebagai n-nya. Jawabannya itu 38. Terus untuk mencari sampel variansinya lagi itu 28 dikurang 38 dalam kurung pangkat 2 itu 100, 32 dikurang 38 pangkat 2 itu 36, 24 dikurang 38 pangkat 2 itu 196, 46 dikurang 38 dipangkatkan 2 yaitu 64, 44 dikurang 38 pangkat 2 itu 36, 40 dikurang 38 pangkat 2 itu 4, 54 dikurang 38 pangkat 2 itu 256, 38 dikurang 38 pangkat 2 itu 0, 32 dikurang 38 pangkat 2 itu 36, 42 kurang 38 dan dipangkatkan 2 itu 16. Lalu hasilnya ditambahkan 100 tambah 36 tambah 196 tambah 64 tambah 36 tambah 4 tambah 256 tambah 0 tambah 36 dan tambah 16 itu 744. Setelah udah dapat 744 dibagi sama n-1, n-nya tadi kan 10 dikurang 1 itu 9, jadi 744 dibagi 9. Jawabannya itu untuk sampel variance-nya itu 82,667. Setelah itu bagian B, sampel standard deviation-nya itu akar dari 82,667 itu adalah 9,09 menit. Oke, jadi untuk soal nomor 8 diketahuinya K sama dengan 1,8. Maka 1 kurang 1 per 1,8 kuadrat sama dengan 1 kurang 1 per 3,24 sama dengan 1 kurang 0,3086. Jadi hasilnya 0,6914. Jika dikonversi ke dalam persentase maka dapatnya 69,14%. Berdasarkan teorema Chebyshev, setidaknya 69,14% dari seluruh data akan berada di dalam 1,8 standar deviasi dari rata-rata. Untuk menjawab pertanyaan nomor 9 sesuai dengan empirical rule, 68% berada di dalam satu standar deviasi dari rata-rata, 95% berada di dalam 2 standar deviasi dari rata-rata, dan 99,7% berada dalam 3 standar deviasi dari rata-rata. Kemudian untuk menjawab pertanyaan pertama, sesuai dengan empirical rule, 95% berada dalam internal 2 standar deviasi dari rata-rata. Kemudian untuk menjawab pertanyaan kedua, yang pertama 95% berada dalam 2 standar deviasi dari rata-rata dan distribusi simetris, sehingga 95% dibagi 2 sama dengan 47,5%. Kemudian yang selanjutnya, data di luar 2 standar deviasi dari rata-rata adalah 5% karena 95% ada di dalam. Dan karena distribusi simetris, setengah dari 5% ada di bagian atas. So, 5% dibagi 2 sama dengan 2,5%. Kemudian untuk menjawab soal nomor 10, bisa dilihat dari tabelnya. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus, mean sama dengan frekuensi dikali titik tengah per jumlah frekuensi. Kemudian kita dapatkan hasilnya 47,29. Kemudian simpangan bakunya kita masukkan ke dalam rumus, akar jumlah frekuensi kali titik tengah dikurangin rata-rata kuadrat bagi jumlah frekuensi. Kemudian masukkan ke dalam rumus dan kita dapatkan hasil 12,1. Terima kasih.